Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imaridani Skandani. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma A-star atau yang sering disebut sebagai A-star searching algorithm. Jadi seperti namanya, uh, algoritma A-star merupakan suatu search algorithm atau algoritma searching yang dimana fungsinya adalah untuk mencari jalan atau mencari path dan juga mencari rute terpendek juga. Perbedaannya antara algoritma A-star dan algoritma Dijkstra yaitu nantinya itu di sini di algoritma A-star itu ada suatu obstacle atau ada suatu obstacle ataupun hambatan nanti di algoritma A-star. Jadi ketika ada hambatan, algoritma ini akan menyelesaikan suatu permasalahan bagaimana caranya untuk menemukan jalan walaupun ada hambatan. Jadi misalkan contohnya itu hambatan itu seperti ini. Hambatannya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Algoritma ini akan menyelesaikan suatu problem ketika untuk menemukan jalan menuju titik tujuan apabila ada hambatan. Oke, itu juga dari yang pertama. Oke. Jadi algoritma A-star ini biasanya dipakai pada games atau dipakai pada maps. Karena kenapa? Karena biasanya algoritma A-star ini tuh lebih realistik ya problemnya. Karena dia lebih realistik dengan kehidupan nyata, di mana kehidupan nyata itu biasanya lebih banyak ada hambatan. Misalkan contohnya di maps gitu, ada hambatan, misalkan ada sungai di depan, ada perumahan di depan, atau ada apa di depan. Jadi bagaimana caranya jalan untuk menemukan rute terpendek apabila ada hambatan di depannya. Seperti itu. Dan A-star juga bisa dikatakan lebih baik ya dari algoritma Dijkstra karena dari eksekusi waktunya, execution time-nya, algoritma A-star ini tuh lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya itu lebih pendek atau lebih sedikit dibandingkan dengan algoritma Dijkstra. Nah, jadi di algoritma A-star ini ada 3 poin nih, ada poin di sini. Bisa dilihat di sini ya. Oke, di sini ada 3 poin, yaitu ada G, H, dan F. Jadi G itu merupakan jarak dari titik asal ke titik berikutnya. Lalu untuk H, jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Dan F merupakan penjumlahan dari G plus H. Nah, G itu jarak dari titik asal ke titik berikutnya. Jadi start ini merupakan titik asal, jarak ke titik berikutnya itu bisa ke sini, 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 ke sini. Jadi dari jarak dari titik start ini dia punya 8 opsi yang bisa dikunjungi. Dia punya 8 opsi yang bisa dikunjungi. Ya, karena dia finding way of finding path, di sini dia punya 8 opsi yang bisa dikunjungi. Jadi G itu merupakan jarak dari sini ke sini nantinya, atau dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya begitu seterusnya. Lalu untuk H, jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Misalkan contohnya nanti titik berikutnya di sini. Lalu jadi H-nya itu dari mana? Jadi H-nya itu jadi jarak dari sini ke sini. Jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Lalu untuk F, dia penjelumbahan dari G plus H. Nah, sekarang misalkan saya contohkannya. Untuk mencari G terlebih dahulu, sini G, untuk kita nyari G. Dari G, jarak dari titik asal ke berikutnya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa dari start ini, dia punya 8 opsi yang bisa dia pergi, atau jalan yang bisa dia lewati itu dia punya 8 opsi dari start ini ya. Dan dia tidak ada hambatan, jadi dia bebas nih. Ada 8 opsi di sekelilingnya, dia bisa pergi di sekeliling start ini.
Ini dia punya 8 opsi. Nah, opsi yang pertama, nah kita mulai dari sini deh. Oke, di sini juga bisa jelasnya. Di sini saya pakai absis X. X ini ke sini nih, absis X yang horizontal dan absis Y yang vertikal. Ini kita bisa lihat N di sini merupakan titik tujuan. N di sini koordinatnya ada di titik ke 4,1. Lalu startnya ada di titik ke di sini 8,5. Dan sekarang kan ada 8 opsi titik tujuan. Sekarang saya mau pergi ke sini, misalkan lebih dulu. Sekarang saya mau pergi ke sini. Jadi G-nya itu adalah jarak dari sini ke sini. Tadi di sini dia berapa nih? Ini sini kan dia kan naik ke atas nih. Jadi kan kita berarti di absis ordinat tuh ini. Dia naik ke atas berarti di absis ordinat berarti di Y-nya. Nih kita sekarang lihat Y-nya. Startnya itu Y-nya ada di 5. Ordinatnya ada di 5. Nih, ada ordinatnya di 5. Naik 1, berarti dia ke ordinat keempat. Jadi dia berapa? Dia naik berapa sih? Dia naik satu satuan dong. Dia berpindah satu satuan dari sini ke sini. 5 kurang 4, 1 ya. Dia berpindah satu satuan ke sini. Lalu ke bawah juga sama, dia berpindah satu satuan. Jadi dari ordinat 5, dia berpindah ke 6, dia berpindah satu satuan dong. Jadi 6 kurang 5, 1. Satu satuan dia berpindahnya. Lalu kanan juga sama, kanan kita lihat karena dia ke kanan, dia horizontal, mendatar, kita lihat X-nya. X startnya itu pertama ada di 8, lalu dia mau pergi ke 9. Nah, jarak dari absis X 8 ke 9 ini kan satu satuan ya. Satu satuan, jaraknya jadi sama saja, kita buat satu satuan. Untuk ke kiri dia masih sama, dia masih mendatar. Di X-nya kita lihat X startnya itu ada di 8, lalu tujuan itu ada 7, berarti perpindahannya itu ada satu satuan. Nah, sekarang untuk ngitung ke pojoknya nih. Nah, tadi kan kalau ke atasnya kita tinggal tambahin satu-satu ini, ke atas sama ke samping kita tinggal tambahin 1. Terus, sekarang gimana kalau kita mau ke pojok? Nah, jadi kalau ke pojok, kita pakai Pythagoras. Nah, di sini dia Pythagoras. Ingat rumus Pythagoras. Jadi Pythagoras itu rumusnya, jika misal ada B, ini ada A, ini ada B, jadi ini ada C. Rumusnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau jadi bisa lihat A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita sekarang lihat ya. Di sini kita kan mau nyari jarak di sini nih. Kita mau pindah ke sini. Saya coba gambarkan menggunakan garis. Kita kan mau ke sini nih. Nah, kita mau di sini nih. Kita sekarang mau berpindah dari sini ke sini. Sekarang kita anggap aja ini tuh kotak ini tuh merupakan suatu kesatuan. Kita anggap kotak ini merupakan satu kesatuan. Nah, dari kotak sini, kita ke sini, kita pakai rumus Pythagoras. Dia kan ada di atas sini nih. Dia tadi di atas sini. Kita lihat koordinat titik tujuan kita yang di atas ini, kita lihat koordinat titik tujuannya. Dia ada di koordinat itu ada di 7. Absisnya itu ada di koordinat 7, absisnya. Dan ordinat itu ada di 4. 7, 4. Dia ada di atas kan. Jadi dia pertama dia naik 1. Dia berpindah 1 ke atas nih. Buat absisnya kita lihat nih. Dia ordinatnya 5, terus dia ada di ordinat 4. Naik 1 kan. Naik 1 berarti sininya 1, di sini bisa dibilang 1, di sini nih naik 1. Terus dia absisnya 7. Startnya absisnya 8. Dia berpindah ke kiri 1. Tapi dia di pojok nih. Berarti kita dapat dong sisi sampingnya sini, tingginya bisa dibilang tinggi sini, 1 tadi. 1 tadi itu di sini nih, jarak dari sini naik ke atas. Dia kan posisinya di atas nih. Dari sini naik ke atas 1, sini. Jadi ini juga posisinya di samping di kiri, geser ke samping 1. Jadi ini sisi tingginya itu 1. Terus habis itu sini alasnya juga 1. Jadi
Sini berapa sih jarak dari sini ke sini? Berarti kan Pitagorasnya kan. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya kan? A kuadrat sama dengan B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat akar. Jadi C atau sisi miring untuk nyari ke sini ini berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarin. Oke. Apa tadi 1 kuadrat itu 1 ya. Kita pakai rumusan di Excel saja. SQRT 1 kuadrat itu 1 ditambah 1. Nah, 1,4. Nah, ke sini juga sama nih. Sama juga nih ke pojok. Dia bergeser ke dia kan dia ada di atas, di pojok atas kanan. Berarti dia bergeser ke kanan satu satuan, dia bergeser ke atas satu satuan, lalu kita tinggal nyari pojokannya nih. Di sini berarti alasnya itu 1, juga di sini 1, juga ini sama. Ini juga sama 1,4. Nah, sini juga sama caranya, dia ada di pojok kiri, di pojok kanan bawah, dia bergeser ke kanan 1, berarti di posisinya dia di sini kan di posisi bawah kanan pojok atas, bawah pojok kanan bawah, pojok kanan bawah. Nah, dia bergeser ke kanannya 1. 1 ini sama juga 1,4 ya. Sini juga sama 1,4. Nah, ini udah kita cari deh. Nah, sekarang kita nyari jarak H atau jarak heuristik ya bisa dibilang. Jarak heuristik itu adalah jarak dari titik asal, dari titik tujuan ke titik berikutnya. Sekarang misalnya kita titik tujuan itu di sini ya, titik berikutnya maksudnya. Titik berikutnya di sini. Sekarang kita cari deh dari jarak ke sini sampai di sini. Nah, di sini kita lihat koordinatnya di sini ada di 8,4 x, y 8,4. Dia titik tujuan itu ada di 4,1. Berarti untuk ke sini dia kan berarti harus pindah ke 8. Berarti dari sini ke sini kan dia jadi 8. Jadi 8 kurang 4 ya, dia berarti geser ke 4 ke kanan. Lalu tadi Y-nya atau ordinat itu dia ada di 4 dan titik tujuan tuh ordinat ada di 1. 4 kurang 1 itu 3. Dia bergeser ke bawah 3. Atau bisa kita gambarkan juga biar lebih jelas. Seperti ini. Titik tujuan ke titik asal sini. Nah, ya sudah lebih jelas. Tadi, nih, kita bisa lihat nih di sini. Kita bisa bilang di sini tinggi segitiganya. Ini tinggi segitiganya, ini alasnya. Nah, ini tinggi segitiganya. Aduh. Ini tinggi segitiganya, ini alas segitiganya. Kita hitung nih dari sini. Ini kan nih, bisa kita lihat nih di sini. Titik berikutnya itu ada di koordinat 8,4. Sekarang di sini kita hitung dia mau ke 8 nya berapa satuannya? Dari 1, 2, 3, 4. Terus untuk ke bawah ke sini 3 kan? Sini ordinatnya di 4. Tujuannya di 1, 4 kurang 1, 3. 1. Itu dari sini kita hitung di sini. 1, 2, 3. Ya, kira-kira begitu. Oke. Hapus, sekarang kita hitung deh. Tadi 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Jadi kan sisi miring itu A kuadrat, B kuadrat diakarin. SQRT ini merupakan suatu function untuk ngakarin itu. 4, tadi ke kanan 4 dan ke bawah 3. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarin. 4 kuadrat itu 16, tambah 3 kuadrat itu 9. Masalah. 16 tadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu 9. Saya dapat deh bentuk sekarang di sini. Sini juga sama, kita bisa lihat nih. Absisnya dia ada di 7. Tujuannya ada di 4. 7 kurang 4, dia berarti geser ke 3 ke kanan. Lalu ordinat itu masih sama ya di 4.
4, di ordinat titik tujuannya itu di 1, 4 kurang 1, 3. Kita bisa hitung juga sih dari sini. Kita hitung nih dari sini, 1, 2, 3. Habis itu kita hitung dari sini, 1, 2, 3. Sama-sama 3 ya, berarti S 3 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarin. 3 kuadrat itu 9 tambah 9. Nah, jadi kalau ini sama caranya, dia berapa? Kita lihat nih. X-nya dia ada di 9 kurang 4, 5. Ini kita lihat dia di absisnya di 9, tujuannya di 4, 9 kurang 4, 5, X berarti 5. 5 dikuadratin tuh 25, ditambah dia ada di 4 kurang 1, 3. 3 kuadrat tuh 9. Nah, sekarang kita di sini deh. Ini X-nya masih sama 7, absisnya 7, itu 3 ke kanan. 3 ke kanan itu 9, 3 kuadrat itu 9, tambah ke bawah itu dia dari nih, ordinate itu di 5 kurang 1, 4. 4 kuadrat 16 ya. Lalu berikutnya di sini dia masih ada di absis yang sama, itu 7. Ini 7 kurang 4, 3. 3 kuadrat. Habis itu dia absisnya, maksudnya ordinat ada di ordinat ke-6, tujuannya ada di 1, 6 kurang 1, 5. 6 kurang 1, 5 ya, 25. Lalu di sini ordinatnya masih sama 6, absisnya di 8. 8 kurang 4, 4 ya. 4 kuadrat tuh 16. Tambah 6 kurang 1, 5, 25. Ini absisnya di 9, ordinatnya di 5. Ini 9, ini 4, 9 kurang 4. 9 kurang 4 itu 5. 5 kurang 1 itu 4. Lalu di sini absisnya sama 9. 9 kurang 4, 25. 5 kuadrat 25. Ininya 6. 6 kurang 1. 6 kurang 1, 25. 5 kuadrat 25. Nah, kita udah cari deh H-nya. Yaitu dari titik tujuan ke titik berikutnya. Sekarang kita cari F-nya. F itu merupakan penjumlahan dari G plus H. Merupakan penjumlahan dari G dan H. Sekarang kita jumlahin deh. Zoom aja lah. Kita zoom. Sini. Kita jumlahin di sini. Lalu sini. Sini.
Nah, kita udah cari deh F-nya. Nah, sekarang jadi di algoritma STAR ini juga mencari jarak terpendek ya, atau jarak terdekat. Jadi kita untuk mencari jarak terdekat, pertama kita pilih yang nilai H-nya, nilai jadi kita cari nilai yang maksudnya nilai yang F-nya lebih kecil. Pilih nilai F yang nilainya paling kecil. Nah, apa sih sekarang harus jelaskan dulu. Sebenarnya jarak G semakin besar, jarak G itu semakin dekat jarak tempuh kita untuk menuju titik tujuan ya. Dan semakin semakin besar titik dari G ke jarak semakin besar nilai G itu semakin bagus karena kan nilai G itu jarak dari titik asal ke titik berikutnya. Kenapa lebih bagus? Karena dia bisa loncatan yang bisa dilakukan tuh lebih besar. Misalkan saya contohkan ilustrasi di sini ya. Contohnya di sini ada orang, dia pakai sepatu nih. Orang dia pakai sepatu, bayangkan dia cuma jalan selangkah di depan sepatunya. Ini bisa dilihat nih dengan tujuan yang sama ya. Dua orang dengan tujuan yang sama yaitu nyampe rumah. Satu orang jalan dengan begini nih, mepet-mepet gini jalannya. Ini kan jarak dari titik asal tuh bisa dibilang nih kaki sebelumnya, titik berikutnya itu kakinya dia yang sebelahnya. Ketika di jalannya mepet gini, ini kan jarak nilainya itu kan lebih pendek ya. Misalnya berapa sih jarak satu sepatu tuh misalkan nih mepet banget tuh misalkan 24 cm lah. 24 cm 24 cm dia jalan buat menuju rumah, kira-kira segitu. Terus perbandingannya ada nih orang yang jalannya itu loncat-loncat, jalannya jauh-jauh, dia sampai melangkah jauh gitu 1 meteran di tiap jalan itu. Berarti kan yang lebih cepat bisa nyampe kan berarti orang yang di bawahnya dong, yang jarak antara titik asal ke titik berikutnya itu lebih jauh. Titik asalnya ke titik berikutnya lebih jauh, dia bakal bisa nyampe lebih cepat. Jadi kira-kira kayak gitu ilustrasinya. Nah, kita pilih sekarang yang nilai F-nya lebih kecil. Di sini nilai F lebih kecil itu kan 5,7 ya. 5,7 kita pilih jadi alternatif. Oke, karena di sini algoritma STAR ini merupakan suatu algoritma untuk mencari jalan, jadi sangat perlu untuk adanya alternatif, karena tidak selamanya jalan yang dengan nilai F yang paling kecil yang kita tempuh, yang kita pilih, merupakan jalan yang paling efisien untuk mencapai titik tujuan. Tapi di sini karena belum ada hambatan, jadi belum bisa terlalu terlihat ya perbedaannya. Jadi misalkan kita ambil alternatif lagi dua, ini kan paling kecil nih. Kita ambil aja alternatif ini lagi satu. Lagi dua, satu sini. Satu sini. Oke, kita dapat nih sekarang ini. Nah, sekarang kita udah ngitung, sekarang kita pindahin aja nih ke sini deh. Pindahin dia ke sini. Sekarang aku mau ngambil sini. Aku mau ngambil jalannya di sini. Itu sini aku ngambil sebentar. Ini kan kita pakai 3 titik tujuannya. Kita nanti bisa cari ketiga-tiganya.
Jadi kan ini untuk yang hijau kalau kita mau pergi ke pojok. Terus sekarang alternatif yang kedua tuh coba kita highlight. Oke, pakai biru. Lalu yang ketiga kita bisa pergi lewat sini. Nah, kita udah punya 3 alternatif yang bisa kita kunjungi, bisa kita pakai. Sekarang kita bakal lanjutin, kita bakal coba lanjutin yang di sini ya. Kita copy dulu, supaya kita bisa ngelakuin perhitungan lagi. Oke, kita taruh di bawahnya ya. Kita taruh di sini. Sekarang kita mau ngitung di sini dulu. Oke, sekarang kita ngitung. Nah, sekarang kan kita udah punya 3 alternatif sekarang. Nah, sekarang aku bakal ngambil alternatif yang di pojok sini. Alternatif yang nilai F-nya paling kecil nih. Sekarang dari F ini dia juga punya pilihan. Dia punya pilihan ke sini, pilihan ke sini, pilihan untuk perginya, pilihan untuk titik berikutnya itu dia punya pilihan ke sini, pilihan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini. Dia nggak bisa balik lagi dong ke sini. Redundant, nanti kita ngitungnya sama aja. Masa kita balik lagi ke titik asal? Ya nggak dong. Jadi dia punya 7 kemungkinan sekarang ya untuk pergi. Yang ke sini, sini, sini. Nah, sekarang karena titik berikutnya ini udah di sini, sekarang kita ngitung lagi nih titik. Kita ngitung lagi G-nya. G kan jarak dari titik asal ke titik berikutnya. Tadi kita udah dapet nih, dia kalau pojoknya 1,4. Sekarang dari sini ke sini. Maksudnya dari sini ke sini tuh sekarang dari start ke pojok kiri terus ke kanan lagi. Nilai G-nya itu 2,4. Kenapa 2,4? Dia kan tadi nih dari start dia naik ke pojok kiri itu 1,4. Dari 1,4 dia ke kanan tuh kan ditambah satu satuan. Jadinya 1,4 ditambah 1 2,4. Nah, sama juga ke sini. Untuk ke atas berarti start ke sini 1,4, ke atas satu satuan berarti ini 2,4. Habis itu dari sini ke kiri itu kan berarti dari sini ke pojok habis ke kiri itu 2,4. Habis itu dari sini ke bawah sama 2,4. Untuk merahnya kan ini di sini, dia merahnya sini. Ya sini kita hitung lagi. Sini sama aja sih. Ini kita kan kalau ke sini kan satu satuan, ke atas satu satuan. Sama juga ini SQRT 2. Kita langsung aja. Tadi kan kita udah ngitungan akar dari 2. Ini dia buat naik ke pojok sini kan dia ke kanan satu satuan, ke atas satu satuan. Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu kan akar 2 itu 1,4 ya. Kita langsung saja deh. 1,4 ini kan start ini 1,4 ditambah nilainya dia yang sekarang 1,4 tadi 1,4 ditambah ini 2,8. So yang ke kiri juga sama nih. Dia kan ke kiri satu satuan, ke atas satu satuan. Jadi nilai yang di sini, nilai baru yang di sini tuh 1,4 juga kan.
ditambah lagi jarak dari titik sebelumnya, jarak dari titik asal ke titik berikutnya. Itulah pengertian G dari titik asal ke titik berikutnya. Jadi kalau dari sini ke sini kan 1,4. Sekarang kita harus tambahin lagi nih jarak dari titik asalnya. Jadi 1,4 ditambah 1,4 ini. Tambah sini. Oke, sebentar. Dari sini juga kita langsung aja buat 2,8 ya. Sekarang kita ngitung heuristiknya. Oke, dia di aksis 8, 4 itu 8 kurang 4 itu 4 ya. 4 kuadrat 16 tambah dia koordinatnya di 3 ke 1, dia kurang 1 itu 2. Kita hitung juga saya 1, 2 itu 4. Terus itu ini masih di ordinat yang sama, itu ordinat ke 3, sisnya 7. Aksesnya 7, 7 kurang 4 itu 3. 3 kuadrat itu 9 ditambah, jadi ordinatnya udah apa? 3, ordinatnya di 3, 3 kurang 1, 2. 2 kuadrat itu 4. Ini masih di ordinat yang sama, yaitu di ordinat ketiga. Ordinat ketiga. Ordinat ketiga. 3 kurang 1, 2, 4. 6 kurang 4, 2. 2 kuadrat. Di absis yang sama itu 6 kurang 4, 2. 6 kurang 4, 2. 2 kuadrat 4. Ini ordinatnya di 4. Tujuannya di 1, 4, 1. 4 kurang 1, 3. 3 kuadrat itu 9. Nah, saya di ordinat yang sama yaitu di aksis yang sama itu aksis 6. Itu X-nya berarti perpindahan X itu ada 2 satuan. Oh, 2 kuadrat 4 tambah dari 5 ke 1 itu 5 kurang 1, 4. 4 kuadrat itu 16. Nah, ini jarak dari sini nih kita nggak perlu ganti lagi karena kan tetap sama ya jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Yang berbeda ya jarak dari titik asal ke titik berikutnya. Pasti beda-beda nanti hasil. Sekarang kita cari nilai F-nya. Oh ya, tadi karena kita udah pakai function sum itu dia jadi otomatis udah nambahin ya. Ini kita tambah sama sini. Nah, kita udah dapet nih G, H, sama F-nya. Sekarang kita pilih lagi jarak yang nilai F-nya paling kecil ya. Kita pilih paling kecil, misalkan ya. Pilih deh warnanya sekarang ungu deh. Ini pilih. Sebagai alternatif ya, kayak 3, minimal 3 atau 2. Yang penting ada alternatif yang bisa kita laluin.
sekarang oke. Aku coba mau pilih yang di sini ya. Nah, untuk ini tuh sebenarnya masih bisa dihitung lagi, dihitung terpisah. Misalkan contohnya, tadi nih di sini kita punya 3 alternatif. Sekarang kita ngitung alternatif yang di sini. Nah, alternatif yang di sini ini dia punya lagi kemungkinan nih alternatif kayak sini nih, dia ada alternatif sini. Ini kan 3 ini, kita udah buat sini. Ke atas, samping. Nah, sekarang kita hitung lagi. Oke. Sekarang kita hitung lagi titik yang baru. Oke. Sekarang nilai G-nya juga berubah ya, guys. Nah, sekarang G. Jadi di titik ini dia naik ke atas satu satuan, berarti di sini nilainya 3,8. Nah, nih dia berubah nih di sini. Jadi kan 2,4. Sekarang kan kita harus hitung dari sini ke sini. Dari sini ke sini ke sini habis itu ke bawah lagi. Sekarang dia jadinya 2,8 tambah satu satuan ke bawah, satu satuan ke bawah. 2,8 tambah satu satuan ke kanan jadinya 3,8. 2,8 tambah satu satuan ke kiri 3,8 juga. Nah, untuk pojoknya gini kan sama ya, ke kanan dia satu satuan, ke atas satu satuan, dia dari pojok sini nilainya 1,4, jadi kita bisa tambahin aja 1,4 tambah 2,8. 1,4 ditambah 2,8 4,2. Nah, ini jarak ke sininya juga sama ya. Di sini juga 4,2. Ini juga 4,2. Sini ya kita nggak hitung lagi masa balik-balik sini. Sekarang kita ngitung heuristik atau H-nya. Dia ada di absis ke-7, 7 kurang 4, 3. 3 kuadrat tuh berapa? 9. Terus itu ordinatnya dia ada di 2 ya. Ada ordinat 2 berarti dia perpindahannya cuma 1. Itu di situ dia absis ke-6, ordinat kedua. 6 kurang 4, 2, 4 tambah 1. Itu kok sama? Ini dia di satu-satuan ya, 5 ke 4, 5 kurang 4, 1. Tambah, dia juga di ordinat kedua, 2 kurang 1. N-nya jadi ordinat ke-1, 2 kurang 1. SQRT 1 tambah 1. Oh. Nah, kalau untuk di sini dia absisnya 5, satuan ke kanan, dan dia ordinatnya di 3. Sini aja. 5 kurang 4, 1 ya, X-nya 1. Ordinatnya di 7 di 3 ke 1. 1 kurang 1 itu 2. 2 kuadrat 4. Terus tuh sini dengan absis yang sama, masih di absis 5. 5 kurang 4, 1. Tambah ordinatnya 4. 4 kurang 1, 3. Sekarang kita jumlahin buat nyari F-nya.
Nah, sekarang kita bisa ambil ini kita ini dulu sebagai alternatif. Walaupun sebenarnya kita bakal ngambil algoritma startnya bakal selalu ngambil yang nilai F yang lebih kecil ya. Kita bisa sini. Jadi ketika udah milih sini, nah kita udah nyampe deh ke titik tujuan. Kita udah nyampe ke titik tujuan dengan mencari ini. Kita nggak perlu lagi ya nyari sini ke sini. Kita kan udah bisa langsung ke sini ya. Oke, contohnya misalkan sih saya udah ada buat contoh langsungnya. Nah tadi, jadi dia punya 3 pilihan. Pilihan ke pojok sini dengan nilai F yang paling kecil, lalu pilihan ke sampingnya, lalu pilihan ke atasnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Oke. Sini, dari sini, dimilih ke sini, ini tadi yang kita cari juga. Ini ke pojok, udah nyampe. Nah, itu udah nyampe. Kalau kita pilih ke samping, kita juga bakal ngelakuin perhitungan yang sama kayak tadi. Kita ngitung lagi, dari samping, kita ngitung lagi. Kayak gini, ngitung harus nyari alternatif lagi. Terus kita pilih di alternatif paling pendek yang bisa kita pakai. Ini kan alternatif paling pendek nih. Nilai F yang paling kecil ya. Ini alternatif juga yang bisa dicari lagi nilainya. Kalau misalkan kita dari sini ke sini habis itu di sini ke sini itu bisa lagi dicari, tapi lumayan makan waktu ya. Jadi saya cuma jelaskan saja secara singkatnya. Nah, di sini misalkan dia ngambil alternatif yang kedua nih. Ini alternatif pertama dia ke pojok sini dengan nilai F yang paling kecil, alternatif kedua itu dia ke samping sini nilai F-nya itu 6. Jadi dari 6 nya dia bisa ke pojok, nih alternatif paling kecilnya. Setelah kita lakuin perhitungan lagi sini-sininya, habis itu dia dapat sini F yang kecil, maka dia akan pergi ke sana, lalu dia lakuin perhitungan lagi dari sini, lalu dia nyari dapat dari F yang kecil tuh pergi ke sini, maka dia akan pergi ke sini, lalu dicari lagi. Sekarang cari lagi nilai F paling kecil tuh di sini ya, 6,2. Pergi ke sini juga. Tapi bisa dilihat ya, di sini langkahnya ini sangat terlihat ya. Kalau kita ngambil opsi 1, alternatif 1 ke pojok sini dengan nilai F yang lebih kecil, kita lebih cepat sampainya. Kita cuma perlu berapa langkah ini? Kita cuma perlu 1, 2, 3 langkah menghitung nih. Kalau kita pakai alternatif yang lebih besar tadi value F-nya, jadi F yang ke kiri ini kan 6 nih nilainya F-nya. Ini juga 6, sini 5,7. Kalau kita ngambil ke kiri nih nilai F6, nih dia lebih panjang. Ini berapa nih? Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Dia 4 langkah. Dibandingkan dengan ini dia 3 langkah doang. 3 langkah menghitung. Sini, sekarang kita lihat di sini. Kalau dia ngambil ke atas, ngambil 6 juga. So, dia ke pojok, dia ngambil alternatif juga. Sini. Berapa nih? Kita hitung lagi ulang ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dia lebih panjang. Kalau kita ngambil nilai F yang lebih besar, dia akan ada kemungkinan dia lebih panjang prosesnya, atau jaraknya bakal lebih lama, atau dia lebih panjang itu. Misalkan kita lihat nih hasil akhirnya. Kita lihat nilai F akhir di sini buat tahu shortest path-nya kan. Ini 56 nilai akhirnya. Sini nilai F akhirnya 6,2. So di sini nilai akhirnya 6,2. Ya jelas lebih pendek di sini dong.
lebih pendek di sini, jadi shortest path-nya bisa lewat alternatif dengan F paling kecil. Tapi hal ini tidak selalu bernilai valid. Ketika ada hambatan, tidak selalu dengan F-nya yang paling kecil, dia akan yang sampai dengan rute yang paling pendek. Misalkan sekarang saya contohkan yang ada hambatannya. Misalkan saya contohkan yang ada hambatannya. Ini cara menghitungnya juga sama. Kita naik satu ke atas, ini satu, kanan satu, ini satu, pojok 1,4, 1,4. Lalu untuk H-nya atau heuristiknya, kita ini 7 kurang 4, 3. 7 kurang 4, 3 kuadrat, itu 9. Lalu untuk ordinatnya 3, 1, 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2, 2 kuadrat 4. Masih di ordinat yang sama, itu ordinat 3. Absisnya 6, 6 kurang 4, 2, 2 kuadrat 4. 3 kurang 1, 2, 4 juga. Sini dengan absis 8, 8 kurang 4. 4 kuadrat, 16, tambah ordinatnya 3, 3 kurang 1, 2, 2 kuadrat, 4. Absis yang sama, 8, 8 kurang 4, 16. Ordinatnya di 4, 4 kurang 1, 3, 3 kuadrat, 9. Absisnya masih 8 ya. 16. Ordinatnya di 5, 5 kurang 1, 4. Terus sekarang absisnya di 7. 7, 7 kurang 4, 3, 3 kuadrat, 9. Ordinatnya di 5, 5 kurang 1, 4, 4 kuadrat, 16. Absisnya di 6, 6 kurang 4, 2. Habis itu ordinat 5 kurang 1, 4. 16. Absis yang sama, 6 kurang 4, 2. 6 kurang 4, 2, 2 kuadrat, 4. Tambah 4 kurang 1, 3. 4 kurang 1, 3, 3 kuadrat, 9. Oke, sekarang kita sum. Nah, kita lagi satu deh. Nah, kita udah dapat F-nya. Sekarang kita bisa pilih jalan atau path alternatif ya. Kita bisa pilih alternatif. Warna merah, kita pilih yang paling kecil dari nilai F-nya. Ini ada 4,2 ke pojok, 4,6 ke atas. Dan sekarang kan sama kan caranya dengan yang sebelumnya. Kita bakal ngitungin di setiap alternatifnya. Nah, supaya mempersingkat, caranya itu sama kayak yang saya contohkan sebelumnya itu. Cara untuk menghitung jadi setiap pergerakannya itu sama. Jadi sekarang saya contohkan saja, saya sudah ada contoh konkretnya. Oke.
Ini saya sudah ada contohnya ya. Tadi kan, tadi dia dari sini start. Dia pojok ke sini 4,2, 4,6, 4,6. Misalkan kita ambil dari pojok. Kita ambil ke pojok sini deh. Karena dia nilai F yang paling kecil kan. Kalau tadi di yang satu, kita ngambil F yang paling kecil, kita bakal sampai dengan rute yang paling pendek. Yaitu nilai akhirnya 5,6. Beda dengan dia nih. Berbeda dengan kalau misalkan kita ngambil di rute dengan nilai F-nya yang nggak lebih kecil daripada dia. Kita bakal sampai di tempat tujuan dengan rute, panjang rute dari titik asal ke titik tujuan, yaitu dengan panjang F-nya itu 6,2 ya. 6,2 ya jelas lebih cepat ini, lebih pendek juga jaraknya. Nah, sekarang misalkan kita contohkan kita mau ke pojok nih, ambil F yang paling kecil. Sini saya udah ada perhitungannya. Nah, di sini kita misalkan ke F di sini, di F yang paling kecil di sini. Nah, sekarang kan berarti kita ngelakuin perhitungan lagi nih untuk F. Kita nyari lagi untuk G-nya, kita nyari G-nya. Kita cari H-nya lagi yang baru. H-nya yang baru, H yang baru. Habis itu kita nemu nih F yang paling kecil. F paling kecil itu kan ke sini. Ya, kita ikutin jalan ke sini, kita highlight dia ke sini. Lalu habis itu kita cari lagi, kita orek-orek lagi dari sini. Dari sini ini kita orek-orek deh ke kiri ke segini, ke bawah tambah 1, sini tambah 1,4, habis itu kita nemu nilai F yang paling kecil tuh ke kiri ke sini. Habis itu kita highlight lagi. Habis itu sekarang pas di sini kita cari lagi nih perhitungannya. Di sini kita hitung ke sini kan 3,4 tambah 1,4, 4,8 tambah 1, 4,4 tambah 1,4, 4,8 tambah 1, 3,8. Nah, kita udah nemuin setelah orek-orek, kita nemuin bahwa nilai F yang paling kecil tuh di sini. Nah, di sini dia udah nyampe. Dia udah langsung bisa nyampe ke sini. Kan dia tinggal masuk ke sini aja. Situ kan. Nah, tadi gimana kalau misalkan tadi kan kita kan ada gini kan, ada alternatif kan. Dari sini nih. Dari sini setelah kita milih sini kan kita ngitung ini, kita ngitung ini. Pas kita ngitung ini, kita kan ada punya dua alternatif nih di sini, ke sini, atau kita bisa ngambil sini. Tapi di sini saya ngambil dua aja ya, coba ke sini. Ini saya udah ngitungin juga kalau alternatifnya ke atas, dia ke sini. Kalau misalkan dia nggak memilih untuk pergi ke sini, misalkan dia pergi ke sini, terus dia pergi ke sini. Kita udah perhitungan, habis itu dari F yang paling kecil dia pergi ke sini, lalu dia ke sini. Nah, kebetulan ketika melakukan perhitungan ini, saya menemukan bahwa nilai F dengan alternatif yang berbeda kita ambil, tapi nilai F-nya itu sama, nilai akhirnya. Sini 6,2, sini juga 6,2. Nah, tadi kan kita ngambil alternatif dengan, ini kan kita ngambil alternatif dengan nilai F terkecil ya di awal sini. Di awal di sini, kita ngambil di pojok sini dengan nilai F yang kecil. Sekarang bagaimana kalau kita ngambil alternatif yang sini? Apakah jarak yang ditempuh atau jarak yang di output yang dihasilkan lebih pendek? Kita tes, jadi saya sudah record di sini, misalkan di sini. Misalkan di sini ngambil jarak di sini. Bisa kita lakukan perhitungan. Setelah lakukan perhitungan, dia punya dua opsi alternatif. Dia bisa pergi ke kiri sini, dia bisa pergi ke sini. Jadi saya udah ngitung, dia bisa pergi ke kiri di sini, dan dia bisa pergi langsung ke atas di sini. Nah, kalau dia pergi ke sini, ke kiri sini, jalannya tuh seperti ini. Udah saya hitung juga, kita bakal milih dengan F yang paling kecil, itu ke bawah lagi, F yang paling kecil lagi, dan akhirnya dia sampai dengan
dengan nilai F akhirnya itu 6,8. Lebih jauh ya. Kalau dibandingkan dengan ini tadi, sini dia 6,2 nilai akhirnya. F akhirnya 6,2, di sini juga 6,2. Secara teori itu benar bahwa nilai F kecil dia akan menghasilkan nilai dengan rute terpendek, tapi kita kan punya banyak alternatif. Tadi dari sini tuh kan kita ngitung alternatif yang ke kiri. Terus bagaimana kalau kita ngitung alternatif yang ke atas? Sini kita ambil alternatif yang ngitung ke atas ini. Yang jelas-jelas nilai alternatif ke atasnya lebih besar, bisa dilihat ya. Nilai alternatif ke atas lebih besar daripada nilai ke kiri. Apakah dia akan menghasilkan nilai F akhirnya lebih pendek? Oke, maka kita di sini kita bisa lihat ya. Dari sini dia ke atas. Lalu kita lakuin perhitungan lagi. Nah, setelah lakukan perhitungan, kita dapat nih nilai F yang paling kecil tuh ke pojok sini. Maka kita akan highlight di sini. Lalu highlight di sini. Kita hitungin pojok-pojok sininya. Oke, sudah jelas banget kelihatan bahwa ini kan udah mentok ya. Udah jelas kelihatan bahwa ini tinggal pergi ke sini aja. Dengan nilai F akhirnya itu 5,4. Oke, 5,4. Berarti hal ini membuktikan bahwa nilai F terkecil yang kita ambil sebagai alternatif belum tentu akan menghasilkan rute terpendek. Ya, seperti contohnya di sini ketika kita mengambil rute terpendek dari sini ke sini, tadi kan pada sini kita ambil rute terpendek. Sini ya. Sini kan nilai F paling kecil. Kita ambil di situ. Dan kita mencoba dua alternatif. Dia menghasilkan nilai F terakhir itu 6,2. Lalu kita coba alternatif untuk rakorek yang di atasnya. Yang di atasnya kita dapat nih di sini ketika naik ke atas, lakukan perhitungan di atas sini kita punya dua alternatif. Yang alternatif terpendek, alternatif dengan F terkecil itu di sini. Nah, ketika kita ngambil F terkecil di sini, dia malah menghasilkan rute yang malah lebih jauh ketimbang kita waktu di sini kita ngambil alternatif di sini, pas di sini ketika hitungan di sini kita ngambil alternatif di 6 di sini, nilai F 6 di sini, dia malah menghasilkan rute yang lebih pendek, yaitu 5,8. Jadi begitu ya secara singkatnya, bahwa belum berarti pada A start ini belum berarti dengan F yang paling kecil dia akan menghasilkan rute yang paling pendek, karena di sini ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu faktor hambatan di sini. Kalau tidak ada faktor hambatan, statement bahwa nilai F terkecil akan menghasilkan rute paling pendek itu benar ya. Sudah dibuktikan ya, tadi kita udah buktiin di sini. Dengan F yang paling kecil akan menghasilkan rute yang paling pendek. Ini juga ya, kita lihat aja. Dia akan menghasilkan rute paling pendek. Sedangkan di sini ya kan kalau tanpa hambatan sudah kita buktikan bahwa yang F yang paling kecil dia akan menghasilkan rute yang paling pendek. Tapi beda halnya ketika ada hambatan. F yang paling kecil itu tidak bisa dijadikan acuan juga karena di sini ada faktor penghambat yang kita juga harus memikirkan alternatif lain. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi pada A-star, kesimpulannya apabila ada hambatan, nilai F paling kecil tidak akan selalu menghasilkan rute yang paling kecil. Nantinya atau rute paling pendek. Tapi jika tanpa hambatan, maka rute yang paling pendek itu akan dihasilkan oleh F yang paling kecil juga dihasilkan. Nah, itu sekian penjelasan mengenai algoritma A-star dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Bye-bye.